Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Robiah Hadawiyah, pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profesi keguruan sebagai salah satu nilai UAS tahun ajaran 2020-2021. Baik, yang pertama yaitu tugas-tugas guru. Menurut persepsi saya mengenai tugas-tugas guru, yakni seorang guru bertugas untuk mendidik menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki peserta didik. Yang kedua, selain dari itu juga seorang guru membantu anak dalam belajar sehingga kemampuan anak bertambah baik dalam kemampuan intelektualnya ataupun keterampilannya. Yang ketiga, menyampaikan berbagai ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi di sini sangat berarti sekali untuk tugas-tugas guru, yakni mendidik, lalu memberikan pengetahuan untuk anak-anak. Selanjutnya yaitu hubungan guru dan siswa. Menurut saya di sini seorang guru perlu mengetahui berbagai macam karakter siswa yang berbeda-beda, karena semua siswa itu otomatis memang berbeda-beda karakter dari setiap anaknya. Seorang guru juga bisa menjadikan siswa sebagai teman dengan rasa kasih sayang, namun menghindari hal kekerasan. Yang kedua, seorang guru juga bisa menjadikan siswa sebagai teman penuh dengan rasa kasih sayang, namun menghindari hal kekerasan. Ya, sangat jelas di sini seorang guru memang perlu rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, mengajar dengan hati. Selanjutnya, hubungan seorang guru dan siswa juga tidak berakhir ketika siswa tidak sekolah. Meski ketika siswa selesai masa sekolah, guru juga terus menjalin hubungan yang baik dengan siswa. Nah, ini sangat diperlukan sekali ya. Jadi ketika siswa selesai sekolah di lembaga tersebut pun, alangkah lebih baik guru terus menjalin hubungan komunikasi dengan siswanya, bertanya bagaimana siswanya, apakah melanjutkan sekolah atau mengambil hal yang lain. Selanjutnya, tugas non keguruan. Menurut saya tugas non keguruan ini seperti tugas keorganisasian, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, contoh seperti struktur organisasi sekolah dan lain sebagainya. Peran guru dalam pembelajaran adalah sebagai pendidik dan pengajar. Peran guru dalam pembelajaran akan terjalin apabila ada interaksi timbal balik antara guru dan siswa. Meski dalam kondisi saat ini pembelajaran menggunakan media elektronik, namun tetap peran guru itu sangat diperlukan sekali dalam proses pembelajaran. Guru juga berperan mentransfer ilmunya kepada peserta didik dan memberikan motivasi yang baik. Selanjutnya, peran guru dalam program sekolah non keguruan. Peran guru dalam program sekolah non keguruan ini mencakup seperti keorganisasian sekolah, baik itu dalam ruang lingkup guru ataupun ruang lingkup siswa, membantu siswa untuk berlatih menjadi seorang pemimpin. Penerapan kode etik keguruan. Keadaan yang saya temui mengenai kode etik guru, dari setiap guru ada yang menyelesaikan tugasnya sesuai dengan kode etiknya, namun terkadang dalam pelaksanaannya memang masih terdapat banyak sekali kendala. Jadi seorang guru itu ada yang memang sesuai dengan kode etiknya diterapkan, dan ada juga sedikitnya kendala di dalamnya. Dalam pelaksanaannya terkadang ada kendala, contoh seperti pendidikan dan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, kedudukan, karir dan kesejahteraan guru, kebijakan pemerintah dan sistem pendidikan. Pembinaan profesi oleh pemerintah. Dalam kode etik keguruan yang saya ketahui, pembinaan profesi yang diberikan oleh pemerintah itu memang sudah baik. Bahkan pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan keprofesionalan guru. Di antaranya adalah persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar. Karena banyak sekali saat ini beasiswa yang pemerintah keluarkan. Dalam meningkatkan keprofesionalan guru, bahkan
Upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam melalui proyek peningkatan mutu pendidikan dasar nomor 23. Pembinaan profesi oleh organisasi profesi. Organisasi profesi itu merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi profesi guru adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus dalam mendidik. Organisasi keguruan diantaranya ada PGRI, ada organisasi guru yang lain. Peran guru bimbingan konseling dalam mengidentifikasi masalah siswa. Guru BK ini berperan memberi pemahaman terhadap kemampuan diri siswa supaya meningkatkan dan mampu memecahkan berbagai masalah secara individual. Sedangkan konselor adalah pihak yang membantu klien dalam proses konseling dan sebagai pihak yang paling memahami dasar dan teknik konseling secara luas. Konselor dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi klien. Jadi di sini peran guru BK ini bagi siswa sangat berarti sekali untuk memecahkan masalah atau berbagi cerita dengan guru BK tersebut. Peran guru BK dalam mereferalisasi masalah ini menurut saya yakni mengajak siswa untuk dapat menceritakan permasalahan yang telah dialami dan berikan pemahaman bahwa hanya guru BK yang tahu dan tidak dibicarakan kepada orang lain karena itu bersifat rahasia. Seorang guru juga perlu mengumpulkan informasi dari pihak lain seperti teman dekatnya atau orang yang melihat kejadian tersebut. Lalu peran guru dalam layanan informasi, layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi belajar, pergaulan, karir, pendidikan lanjutan. Tujuan layanan informasi ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar maupun karir berdasarkan informasi yang diperolehnya yang memadai. Selanjutnya peran guru dalam konferensi kasus. Ini merupakan kegiatan untuk membahas permasalahan peserta didik dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien. Pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup. Jadi hanya orang-orang tertentu saja dalam konferensi kasus tersebut. Tujuan konferensi kasus ini adalah untuk memperoleh keterangan dan membangun komitmen dari pihak yang terkait dan memiliki pengaruh kuat terhadap klien dalam rangka pengentasan permasalahan klien. Selanjutnya mengenai peran dan tanggung jawab dalam ketatausahaan sekolah, yakni yang pertama pencatatan murid. Guru berperan dalam ketatausahaan ini. Yang pertama pencatatan murid, pencatatan terhadap siswa, pencatatan tentang guru, pencatatan proses belajar mengajar atau PBM, penertiban buku-buku. Nah, peran lain guru dalam tata usaha sekolah yaitu merencanakan penggunaan ruang guru, ruang-ruang sekolah, lalu merumuskan kebijakan tentang pembagian tugas mengajar guru-guru. Selanjutnya menyelidiki buku-buku sumber bagi murid-muridnya, berperan dalam hal surat menyurat di lingkungan sekolah. Jadi ini sangat penting sekali tanggung jawab seorang guru dalam ketatausahaan sekolah. Berperan sebagai menerima, penyortir, pencatat, pengarah, pengolah, penata arsip pada proses surat menyurat. Peran dan tanggung jawab dalam kurikulum pembelajaran. Seorang guru terus mengikuti kurikulum pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena kurikulum memegang peranan penting bagi pembangunan dan pembentukan sebuah karakter bangsa. Kurikulum itu menanamkan nilai-nilai nasionalisme terhadap peserta didik, sehingga mencintai tanah air dan bangsanya. Kurikulum juga mengandung nilai-nilai religius yang berupaya bisa mendidik anak-anak bangsa supaya mengenal Tuhan dan memiliki kekuatan agama.
peran dan tanggung jawab siswa dalam administrasi kesiswaan ini sangat penting sekali. Melakukan pencatatan murid semenjak dari proses penerimaan sampai saat murid meninggalkan sekolah karena sudah tamat mengikuti pendidikan pada sekolah itu. Selanjutnya serta menunjang proses pembelajaran sehingga lancar, teratur, dan memberikan kontribusi pada tujuan pendidikan. Dapat mengetahui kuantitas dan kualitas siswa yang ada, dapat memetakan asal siswa baik itu daerah asal ataupun sekolah asal siswa, serta setelah lulus kita juga dapat memetakan penyebaran lulusan siswa tersebut. Selanjutnya dapat membuat suatu lingkungan pembelajaran yang nyaman karena adanya tata tertib yang tertulis untuk siswa. Jadi sangat penting sekali administrasi kesiswaan. Dan selanjutnya peran dan tanggung jawab peran dan tanggung jawab guru dalam administrasi keuangan sekolah. Ini pun tidak kalah pentingnya ya, administrasi keuangan sekolah. Peran dan tanggung jawab seorang guru dalam administrasi sekolah itu proses keseluruhan kegiatan yang berupa merencanakan, mengatur, mengurus, melaksanakan, mengendalikan semua urusan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Memberi arah dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, memberikan umpan balik bagi perbaikan proses dan hasil pendidikan di sekolah, lalu meningkatkan mutu penyelenggaraan administrasi sekolah, dan menunjang tercapainya tujuan atau program sekolah secara efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.